Tahu siapa simbol cewek cantik di dunia? Bukan Cleopatra. Simbol cewek cantik di dunia itu adalah Sarah. Sarah istrinya Ibrahim alaihissalam. Apa ukuran cantiknya Sarah? Ukuran cantiknya Sarah, cowok ngelihat Sarah pas dia buka cadar, stroke. Ngelihat Sarah kejang-kejang gitu. Saking cantiknya ngelihat Yusuf masih mending, gak berasa mengiris tangan. Sarah lebih bahaya lagi tuh, ngelihat wajah Sarah, dia kan pakai cadar gitu kan, pakai maskara segala macam lah, tapi cadaran. Sehingga makin bikin orang penasaran nih cewek gimana sih. Pas dia buka langsung stroke. Lumpuh, gak bisa gerak. Kenapa? Saking cantiknya Sarah. Kan Sarah pernah tuh lagi traveling dari Irak ke Palestina. Transit di Mesir. Jadi pesawatnya itu bukan direct. Jadi transit dulu. Ya, connecting flightnya dari Mesir. Pas transit di Mesir, ada yang Instastory. Jadi ada cowok lewat Instastory Sarah, di-mention ke gubernur Mesir, @gubernur Mesir. Instastory. Pas dilihat sama gubernur Mesir, Sarah itu langsung stroke loh. Benar-benar ceritanya stroke. Sembuh beberapa lama kemudian setelah Sarah sudah melanjutkan penerbangannya ke Palestina. Ini dalam analogi sekarang ya. Artinya kalau mau merasa diri kita itu keren hanya gara-gara cantik, ada yang lebih cantik yaitu Sarah, ada nanti Maryam, ada nanti Aisyah. Aisyah itu cantiknya bisa dibilang natural banget ya. Pertama, Aisyah itu anaknya tinggi. Kedua, langsing. Beratnya sekitar 55 kilo lah. Sehingga menurut saya nih, ciri cewek solehah itu beratnya nggak boleh lebih dari 55 kilo. Jadi kalau kita pas nimbang di rumah, waduh 56 kurang soleha. Maksimal 55 kilo. Dari mana Ustadz tahu Aisyah beratnya sekian? Antara 55-60 maksimal lah. Orang Arab kan 60 juga langsing ya. Kalau orang Indonesia 55 lah maksimal. Kenapa? Karena Aisyah tuh pernah ketinggalan rombongan ketika Nabi lagi touring. Nabi lagi touring dengan gengnya, sahabatnya. Geng Nabi kan namanya Muhajirin dan Ansor ya. Itu gengnya Nabi. Lagi touring. Aisyah ketinggalan rombongan gara-gara turun dari tandu. Orang Arab dulu tuh kan pakai tandu ya yang diangkat ke atas onta. Nah tandunya beratnya sekitar 55. Kata yang membawa tandu, Aisyah lebih ringan daripada tandu. Berarti kan Aisyah di bawah 55 kilo. Ternyata keren bukan karena dia cantik, bukan karena dia tampan. Keren bukan karena dia kaya. Siapa orang paling kaya dalam sejarah yang disebutkan di Al-Quran? Qarun, itu orang paling kaya. Di depan rumahnya itu sering ada festival Lamborghini, Ferrari itu di depan rumahnya Qarun. Mustang, mobil-mobil yang harganya di atas, kalau di Indonesia nggak tahu, di sini saya juga nggak ngerti ya. Tapi rata-rata pakai mobilnya keren-keren, Land Cruiser. Mungkin di sini harganya lebih murah dari di Indonesia. Tapi Qarun punya mobil-mobil harga di atas 5M dan itu dijajar di garasinya tuh dipamerkan. Qarun pernah sempat jadi selebgram. Followersnya tuh banyak banget. Jutaan followersnya. Kenapa? Karena dia orang kaya. Dia sering mamer-mamer lagi jalan-jalan ke luar negeri, terus maju mundur cantik, apa gitu kan ya. Ini luar biasa nih. Dia posting, gue lagi di Paris, gue lagi di apa gitu-gitu. Ini Qarun, kaya banget. Sampai dia pernah bikin festival Qarun, namanya Qarun Fest. Qarun Fest. Apa itu Qarun Fest? Qarun memamerkan, mengeluarkan semua hartanya, dia pamerkan kepada orang lain, dia display hartanya di depan orang banyak, terus dia bagi-bagi duit. Setiap yang datang dia kasih berapa dolar gitu. Sehingga semua orang mengatakan, aduhai seandainya saya menjadi seperti Qarun. Jadi semuanya menjadi Qarun wannabe. Se-Mesir tuh.
Sampai jadi hashtag Qarun wannabe, pakai rame viral, jadi trending topik. Ini orang yang paling kaya. Tapi ternyata Allah benamkan di dalam bumi. Karena buat Allah gak penting, Allah lebih kaya. Kekayaan Allah tuh langit dan bumi. Kalau keren itu diukur dari kekuasaan, siapa raja paling berkuasa? Salah satunya adalah Fir'aun. Ada 3 raja paling berkuasa sepanjang sejarah manusia. Pertama, Zulkarnain dari Yaman. Kedua, Sulaiman dari Palestina. Ketiga, Fir'aun dari Mesir. 2 soleh, 1 lagi kufur. Fir'aun paling berkuasa. Ternyata buat Allah itu gak keren. Oh, yang keren itu yang tingginya di atas 2 meter. Jadi kalau main basket tuh gini doang. Masukin bola basket. Gak perlu loncat gitu. Sini bolanya, masukin. 2 meter. Ada yang tinggi 2 meter? Tidak ada. Masih kurang tinggi dibandingkan Nabi Adam. Berapa tinggi Nabi Adam? 35 meter. 35 meter, 80 hasta. Dan jangan bilang Nabi Adam itu raksasa, giant. Bukan, kitanya yang hobbit. Karena yang benar itu tinggi emang se-Adam. Kita ini yang terlalu unyu-unyu kalau kata orang Indonesia tuh. Apa unyu-unyu? Ya, kecil-kecil gitu ya. Lucu-lucu. Nah ini kalau mau mengukur keren itu dari tinggi. Keren itu yang umurnya panjang. Berapa sih umur kita? Umur 50 tahun juga jalannya udah gak bisa lurus. Udah bongkok kan ya. 60 tahun udah mulai lemah. Orang dulu umurnya 2000 tahun. Itu lulus SMA. Kalau kita sweet 17, mereka sweet 300. Jadi lulus SMA itu 300 tahun. Makanya ada seorang ibu di zaman dulu, zaman Nabi Soleh gitu, menangis di atas kuburan putranya yang meninggal di usia muda. Duh anakku, kamu meninggal terlalu muda, kasihan, belum sempat menikmati hidup, masih jomblo pula. Jomblo apa? Jomblo single gitu, belum nikah segala macam. Terus lewat seorang ulama nanya, "Ibu, Ma Yubkiki, kenapa ibu menangis?" "Saya menangis, anak saya meninggal terlalu muda." Ditanya sama ulama, "Berapa umurnya ketika meninggal?" 300 tahun. 300 tahun masih muda. "Ibu, bersyukur dikasih umur 300 tahun. Nanti akan muncul satu generasi, umur mereka cuma sekitar 60 tahun, yaitu generasi kita." Dulu 300 tahun itu baru lulus SMA, belum kuliah. Jadi kuliah 1 semesternya mungkin sekitar 50 tahun kali. Lama perjalanan hidup mereka. Sekarang kita 60 tahun bangga, terlalu singkat. Sampai ibu itu komen ya. Ketika diposting oleh ulama tadi dia komen. Dia bilang kalau saya cuma dikasih umur 60 tahun, saya pakai 60 tahun itu hanya untuk 1 kali sujud. Mereka bisa sujud 60 tahun. Ternyata keren itu bukan kuat. Itu keren sih, tapi bukan yang paling keren. Bukan tampangnya ganteng, cantik, kaya, berkuasa, tinggi. Keren adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang anak muda, cowok-cowok keren yang taat kepada Allah itulah yang kemudian Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang tadi dibacakan, yaitu surat Al-Kahfi. Itu adalah anak muda yang paling keren menurut Al-Quran. Yang paling taat. Apa arti taat, Ustadz? Taat itu bukan hanya banyak ibadah. Gak apa-apa, ibadahnya yang wajib-wajib aja. Salat wajib, puasa wajib, gak apa-apa. Tilawah yang wajib misalnya gak masalah. Tilawah sehari 10 juz gak apa-apa lah ya. 10 juz misalnya. Atau gak kuat 10 juz, 15 juz. Pokoknya yang wajib-wajib aja gak apa-apa. Terus apa arti taat, Ustadz? Taat itu tidak berbuat dosa. Sederhana. Bukan banyak tahajud, bukan duha, bukan tilawah sekian juz, bukan hafiz Al-Quran. Itu keren sih. Tapi minimal udah disebut taat asal kita tidak berbuat dosa. Itu udah taat.